tentang gimana proses ngebedah dari UI, kemudian sampai ke tahap jadi UI-nya gitu, ke proses slicing. Nah, di sini saya udah siapin image yang akan kita ubah ke bentuk code Flutter tentang item service coffee. Jadi ada daftarnya, nah kemudian kita akan ambil satu dan jadikan UI. Kita masuk ke step bedah. Nah, dari bedah ini gimana cara bikin layout, kemudian tampilan widgetnya, apa yang harus kita pakai. Teman-teman lihat dari secara keseluruhannya, umum dulu. Nah, dan di sini pemukusnya itu kayak gimana? Nah, ini kan ada kayak gambar gitu ya, backgroundnya, ada melengkungnya. Nah, ini bisa digunakan dibentuk oleh kontainer atau juga material. Tapi kalau teman-teman lihat pada bagian shadow, dia itu bisa dikustomisasi ya. Untuk posisinya agak ke bawah, misalkan agak ke kiri di sini, agak ke kanan atau gimana. Nah, itu kita harus pakai kontainer karena kontainer ada cara untuk custom shadow. Selanjutnya, di dalam kontainer ini ada apa aja? Di sana ada gambar, ada teks. Nah, cara nyusun tampilan gambar teks tersebut menggunakan apa? Nah, di sini gambar teksnya itu dan button dia disusun secara vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Maka kita bungkus menggunakan kolom. Artinya, setelah kontainer, di dalamnya itu kita bikin layout kolom. Nah, kemudian baru kita masukin ke dalam children kolomnya, yaitu image sebagai child pertama, kemudian text title, child kedua, deskripsi, dan button. Kalau khusus untuk bagian button, teman-teman ini bisa pecah lagi, bisa ke dalam terus, jadi di custom gitu, buttonnya pakai material, pakai gesture detector, pakai inkwell, ada padding, ada teks. Nah, kalau teman-teman mau pakai button saja, itu bisa nanti tinggal di styling pada bagian property button style. Oke, di sini sudah kegambar ya gimana bentuk dari UI-nya kalau kita analis itu bedah. Kita langsung ke bagian slicing-nya. Oke. Nah, di sini untuk layout code-nya saya menggunakan scaffold 0 dulu, ada Eva dan bodinya list view. Nah, langsung kita bikin dari kontainernya dulu. Kontainer ya seperti ini. Kemudian kita bikin color dulu misalkan color. Kita bikin child. Child ini dia pakai kolom untuk layoutnya. Jadi sini kita bikin column children. Terus untuk image yang pertama, shade pertama, dia kan pakai image. Image-nya bebas mau pakai image icon boleh, iconnya sendiri boleh, pakai image asset boleh. Terus di sini saya akan pakai dari image network saja. Saya udah cari di sini untuk copy. Saya akan copy langsung bagian URL-nya. Copy image link. Terus di sini kita bikin image.network. Pastikan dibungkus pakai string. Oke, single quote atau double quote bebas. Selanjutnya saya akan crop box speed cover, kemudian set ukurannya, height-nya misalkan 70 dan width-nya 70. Dan tinggal di save untuk lihat perubahannya. Nah, sudah muncul. Jadi seperti ini, dan inilah kontainernya. Kalau teman-teman lihat lagi ke bagian desainnya, di sana ada padding ya, dari atas, kiri, kanan, bawah. Nah, kita bisa set paddingnya itu di kontainernya. Sini, terus pakai padding, misalkan add from gitu ya. Kita set satu-satu. Pada bagian left-nya kita atur 16, bagian top-nya 16, pada bagian kanannya 16, dan bagian bawahnya ketinggian, misalkan 30. Konstan, save. Nah, udah menjawab seperti itu. Terus pada bagian background-nya kita tidak benar-benar brown, dia agak tipis gitu ya. Kita bisa kasih aja dia opacity, misalkan 0,2. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya
pada bagian teksnya, itu tinggal kita bikin teks aja langsung di bawah gambar teks. Untuk namanya saya udah bikin di sini, tinggal copy paste, save. Oke, sudah muncul dan kita styling. Untuk cara stylenya teman-teman bebas, mau pakai agak dari tema boleh, mau ke tekstil boleh. Misalkan saya pakai dari tekstil atau custom gitu. Font size-nya 18, font weight dot bold, seperti itu. Nah, terus kita kasih warnanya brown, brownnya agak gelap ya. Jadi kita bisa kasih warna plus brown 900, save. Yang tadi ini kita bisa pakai dari brown 300, coba. Oke, lanjut. Biar ada jarak sedikit ke bawahnya, ya teman-teman bisa pakai size box height 30. Save. Kegedean kita coba 10. Oke. Terus bagian deskripsi. Bikin space lagi. Seperti ini. Kemudian copy teksnya. Deskripsinya saya kopas dulu. Save. Oke, sudah muncul. Stylingnya yang saya ganti jadi ukuran 12, tidak ada bold. Warnanya default. Coba. Seperti ini. Oke. Itu warnanya kurang putih untuk backgroundnya. Jadi kita kasih set aja brown 50. Save. Oke, udah lumayan. Selanjutnya kita akan kasih dia batas ke pinggirnya, jangan terlalu mepet gitu ya. Nah, biar kayak gitu, kita bisa set ke batasnya. Bisa bungkus pakai padding pada bagian teks. Atau kita bisa bungkus aja pada bagian padding yang tadi kontainer. Kiri kanan aja jangan 16. Left-nya yang ini yang pertama kita kasih dia 30 dan right-nya juga 30. Save. Kalau pengen agak ke dalam lagi kita bisa set ini 40 contoh. 40 save. Nah, terus kemudian kita akan bikin dia rata tengah. Kasih teks align-nya center, save. Kita jadikan konstan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya tinggal bikin button. Untuk bikin buttonnya kan ada banyak jenisnya. Nah, ini dia adalah jenis plot yang nempel ke background. Kita pakai untuk yang bentuk teks itu di Flutter yang baru diganti namanya bukan flat button, tapi text button. Seperti ini. Teks. Namanya Explore More. Terus kita akan styling. Teman-teman bisa lihat dulu tampilannya. Ini bisa diklik ya kayak gitu. Styling, tipenya adalah button style. Di sana ada background. Kita nggak bisa langsung akses ke bagian background atau ke bagian colornya. Mesti menggunakan atau melalui Notepad State Property dulu untuk pengecekan statusnya di sini. Dan ini kita bikin simpel aja, resolve with gitu ya. State, skip aja state-nya untuk state keseluruhan. Kita ganti jadi return colors dot brownnya 700, save. Nah, seperti itu. Kemudian untuk foreground
atau warna di depan buttonnya. Kalau saat ini adalah teksnya, kita akan kasih warna dia putih, white, seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya untuk ngasih radius. Untuk ngasih radius, kalau pada bagian sini, teman-teman bisa cek pada bagian shape ya, dia outline border ATV-nya. Kita copy lagi di bagian material state property, seperti ini. Untuk tipe yang outline border, dia adalah kelas abstrak. Kalau untuk kasus di bagian eh, style shape-nya, dan dia punya turunan, salah satunya adalah bevel dan rectangular border. Nah, di sini kita akan pakai yang dari rounded rectangular border. Kita set kode radiusnya circular 30. Save. Kita lihat perubahannya. Nah, seperti itu. Misalkan kurang jarak bagian paddingnya. Pakai padding di sini. Tapi tetap harus ke bagian material state-nya dulu. Edge insert. From symmetric saja. Add symmetric gitu ya. Kita set horizontalnya 30 dan vertikalnya 16. Coba save. Nah, seperti itu. Coba bandingkan. Nah, itu agak cerah ya. Berarti ini bisa pakai yang orange brownnya. Misalkan, sorry, berarti bagian background. Coba jadi orange. Nah, gitu. Tinggal pilih deep orange. Ada deep orange, ada brown. Nah, saya kalau brown ya lebih ke coklat. Itu nggak apa-apa sih. Itu terserah teman-teman. Misalkan kalau teman-teman punya yang custom UI, kalau sorry, custom color, tinggal bisa color. Misalkan kalau colornya pakai hexa, tinggal masukin hexanya. Misalkan 0x, FF, masukin kodenya. Atau bisa masukin color RGB, itu bisa. Kayak gitu. Ini harus kurang space ya. Di antara button dan deskripsi. Coba 30. 20. Oke. Terus pada bagian gambar, ini harusnya kalau gambarnya PNG, teman-teman aman. Tapi karena di sini bukan PNG, saya akan custom lagi. Tambahin. Image-nya dibungkus, kita akan pakai clip erect. Biar bisa di crop bagian sudutnya. Pakai radius. Kita samakan 70 biar dia lingkaran. Nah, kayak gitu. Sudah kayak gini, teman-teman cek bawahnya itu masih ada kurang panjang ya. Di sini. Atau bagian bottomnya misalkan 60. Nah, sudah agak panjang. Kalau bagian atasnya masih kurang juga. Misalkan di sini 20. Save. 30. Oke. Selanjutnya bikin radiusnya ya. Radius dari kontainer. Yaitu yang seperti ini. Dan juga shadow-nya. Pada bagian decoration. Dan kalau di kontainer ada color, color ini harus dipindahin ke decoration. Bikin decoration, box decoration, colornya pindahin dulu, kemudian kita set radius, border radius only. Di sini kita custom, nggak keseluruhan. Kita mulai dari yang top left. Pada bagian top left-nya, untuk top left-nya kita kasih radius sirkular, itu sekitar, ya coba 20. Dan ini sama dengan pada bagian top right. Kalau misalkan bottomnya beda lagi, bottom left, radiusnya ini agak besar. Coba 100. Dan ini bottom right, 100 save. Kita coba konstan dulu, lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ini agak kurang banget pada bagian bawahnya, teman-teman tinggal gedein aja pada bagian bottom left dan bottom right-nya. Save. Nah, kayak gini. Ini udah melengkung kayak gini.
Jadi kayak gitu, kalau misalnya ini agak space-nya kurang jauh gitu ya, karena di sini lumayan jauh sebetulnya, kita akan kasih aja space tambahan. Kalau antara teks title dengan gambar, kita kasih 16. Kalau title dengan deskripsi, kita kasih 20. Dan kalau ini 30 coba sih. Kayak gitu. Selanjutnya dikasih shadow. Nah, untuk pada bagian shadow, di dalam decoration, ada properti namanya box shadow. Dia tipenya list, kemudian widgetnya adalah, itemnya adalah box shadow. Seperti ini. Kita kasih warna dulu, color, kemudian colors, dot, kita lihat dulu colorsnya. Dia masih warna coklat tapi agak terang ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba samakan dulu brown, misalkan, save. Nah, seperti itu. Dia agak tipis ya. Kita akan kasih blur radius, kasih 6, save. Nah, jadi agak kayak gitu. Sekarang, dia itu standarnya, posisi shadow, dia di X0 dan Y0. Kita bisa atur pada bagian offset, kalau pengen custom offset, misalkan X-nya dia agak lebih ke kanan. Kan awalnya 0, kita ganti jadi 1 misalkan. Y itu ke bawahnya. Misalkan defaultnya 0, kita agak ke bawahnya. Kita tambahin 3 misalkan, save. Nah, jadi kayak gitu. Tinggal teman-teman customisasi untuk warna dan lain sebagainya. Misalkan warna brownnya jangan terlalu brown gitu. Brown tapi agak cerahan dikit gitu, 400 misalkan. Ini konsnya hapus, save, benar, konstan, save. Kayak gitu. Kalau untuk ini tinggal masalah warna, teman-teman tinggal customisasi aja. Ini bisa di klipnya, tinggal tambahin aksi klipnya apa gitu. Contoh, pada bagian on press ini saya lupa belum konstan. Sorry, ini bukan konstan tapi dipindahin. Kita akan coba print lah, explore more gitu ya. Di print text explore more, bisa lihat di bagian debug console. Kalau saya klik, nah muncul explore more. Jadi ini eksekusinya. Nah, kalau kita udah bikin kayak gini, teman-teman, ini udah bentuk komponen ya, kontainernya. Teman-teman bisa bungkus menggunakan extract method atau extract widget yang bentuknya kelas. Misalkan kita bungkus menggunakan extract method, kasih nama, misalkan dia adalah item, service, coffee, kayak gini. Tinggal enter, dia akan berubah menjadi bentuk method. Contoh aja dulu, karena kalau bentuknya adalah widget, maka dia akan berubah menjadi kelas. Dan di sini adalah nama kelasnya, item, service, coffee, enter. Nah, dia akan menjadi berubah seperti kelas seperti ini. Tinggal save. Sudah. Untuk selanjutnya tinggal di custom. Misalkan ada data namanya pengen ganti-ganti, tinggal dibikin konstruktor, bikin variabel, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk gambar, sorry, untuk image-nya, terus proses slicing dan sebagainya, sampai sini. Sampai jumpa di next video.